Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan sesuai judul kalian udah baca sendiri kalau hari ini gue akan mereview Gravastar Sirius Pro. Gue yakin dari kalian tuh pasti banyak yang nggak tahu dari brand ini, dan gue sendiri pun juga masih baru tahu ya ketika unit ini dikirim ke tempat gue. Pihak Gravastar ini berada di Amerika, dan ketika gue kontak-kontakan sama mereka, memang pangsa terbesar mereka bukanlah di Asia, melainkan di Amerika. Jadi nggak heran kalau di Indonesia, gue melihat di e-commerce di Indonesia tuh nggak ada satupun yang menjual Gravastar Sirius Pro ini. Sebenarnya Gravastar ini awalnya bukan terkenal di TWS-nya, tapi dia lebih bermain di area Bluetooth speaker, dan semua produknya mempunyai desain yang sangat-sangat unik menurut gue. Jadi dia mempunyai desain yang seperti kayak cyberpunk gitu ya, dan ya bagi kalian para gamer pasti kalian akan suka dengan desain-desain seperti ini karena ini out of the box menurut gue. Untuk harganya sendiri, dia mempunyai harga $99. Kalau kalian berminat, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah. Tapi seperti yang gue bilang, ini nggak ada distributor resminya dan kalian harus import sendiri dari luar. Yang kurang lebih mungkin bisa sampai 1,5 sampai 2 juta lah kurang lebih untuk harga sampai di Indonesia. Dan sampai ketika review ini dibuat, ini adalah TWS dengan kasta tertinggi yang dimiliki dari Gravastar. Langsung aja kita bahas mengenai build quality dan desainnya. Kalau dari sisi build quality dan desain, menurut gue ini adalah selling point utama yang dimiliki dari Gravastar Sirius Pro ini. Seperti yang gue bilang, kalau masalah desain ya balik lagi masalah selera. Kalau kalian yang suka minimalis, pastinya kalian nggak akan suka dengan desain seperti ini. Tapi yang gue yakin TWS seperti ini pastinya bukan pangsa kalian yang suka minimalis, tapi kalian para gamer melihat TWS ini harusnya kalian suka, karena desain dari TWS ini tuh bener-bener berbeda dari TWS pada umumnya. Jadi ketika kalian bawa TWS ini, gue yakin banyak yang nggak tahu kalau ini adalah sebuah TWS. Untuk build quality sendiri juga gue cukup surprise, karena ketika pertama kali gue pegang, ini tuh berasa berat. Bahkan ini kayaknya yang terberat deh kalau dari segi TWS, karena material yang dipakai tuh kayak besi-besi atau stainless gitu ya. Gue nggak tahu persis, tapi yang jelas ini tuh berasa durable banget. Dan nggak sampai di situ aja, yang Sirius Pro ini bisa dipakai sebagai pembuka botol. Jadi kalian harusnya secara logika udah tahu kalau ini tuh bakal kuat banget secara material. Untuk layout sendiri kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari sisi depannya, yang jelas ada tulisan P9 dan merek Gravastar di bagian depannya. Dan di bagian dalamnya sini ada satu strip LED. Ini tuh RGB, jadi ada 6 buah warna yang bisa kalian gonta-ganti. Cara gonta-gantinya gimana? Kalian tinggal lihat di sisi bawahnya. Jadi di sisi bawahnya ini dia mempunyai charging port yang pastinya udah menggunakan USB Type-C. Dan di sebelahnya ada satu buah tombol, dan tombol tersebutlah yang bisa mengganti mode-mode warna sesuai dengan selera kalian. Seperti yang gue bilang, nih TWS Gaming, jadi kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada RGB-nya. Terus untuk earbudnya sendiri, kalian ada disediakan satu tombol yang berada di sisi kanan. Tinggal kalian pencet tombolnya seperti ini, dan dia akan otomatis ngebuka, dan kalian bisa ambil earbudnya yang berada di dalam sini. Tapi untuk ngambil earbudnya ini menurut gue agak susah, karena kadang tuh suka licin, jadi ngebuat pengambilan earbudnya ini tuh agak sulit. Dan di earbudnya sendiri kan ada magnetnya ya ke case-nya ini, jadi kayak agak butuh effort lebih aja. Tapi kalau kalian udah biasa dan kalian tahu selahnya, mungkin itu udah nggak terlalu sulit lagi. Jadi ya itu adalah salah satu kekurangan mungkin yang bisa gue bilang dari TWS ini. Terus untuk earbudnya sendiri, dia mempunyai desain in-ear layaknya TWS Gaming. Rata-rata pasti mempunyai desain in-ear, dan desainnya ini juga simple. Dia hanya mempunyai desain bulat seperti ini, dan dia udah dilengkapi dengan touch sensor. Touch sensor ini juga macam-macam fungsinya, bisa play pause, bisa next or previous, bisa volume. Dan ada 3 buah mode suara yang ada di Sirius Pro ini. Yang pertama adalah mode musik, yang kedua adalah mode movie, dan yang ketiga adalah mode gaming. Jadi yang berbeda adalah ketika mode gaming dia akan langsung menggunakan low latency mode, dan low latency mode-nya itu diklaim bisa mencapai 65 millisecond. Terus untuk movie dia kayak ngasih efek-efek surround gitu. Sedangkan untuk mode musiknya ya mode yang paling biasa gue gunain ya. Jadi memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk TWS sendiri dia ada sensor pemakaian yang berada di sisi dalamnya ini. Jadi ketika kalian cabut dia akan otomatis nge-pause lagunya, dan ketika kalian pasang kembali dia akan otomatis nge-play lagu yang sedang kalian mainkan.
Untuk driver sendiri dia dilengkapi dengan 7,2 mm balance armature driver, dan untuk earbudnya sendiri dia modelnya agak lonjong gitu ya, jadi dia bukan yang model bulat. Dan untuk kualitas karet bawaannya gue udah cukup suka sih, jadi basicnya gue rasa gue nggak perlu ganti-ganti karetnya sih, dan ini udah cukup nyaman dan bisa nge-seal telinga gue dengan baik. Untuk fittingnya sendiri ini bukanlah yang ternyaman, jadi di telinga gue dia mungkin bisa gue kasih nilai 6,5 dari 10, karena ketika gue pakai sekitar 2 jam, gue berasa di tulang telinga gue bagian dalam ini agak sedikit pegel ya. Jadi emang housingnya agak mentok ke daun telinga gue. Tapi mungkin bagi kalian yang telinganya lebih besar ya, kalian akan nyaman-nyaman aja menggunakan Gravastar Sirius Pro ini. Terus selanjutnya untuk IP ratingnya dia udah IPX5. Jadi kalau kalian pakai buat olahraga dia akan aman. Jadi kalau kalian kena keringat atau kena air hujan nggak sengaja, ya ini tuh masih survive dan nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk Bluetooth versinya sendiri dia menggunakan Bluetooth 5.2, tapi setahu gue dia tuh belum support aptX. Jadi masih support kayak SBC atau AAC ya, karena setahu gue dia bukan menggunakan Qualcomm QC3040 yang biasa digunakan pada umumnya. Sayangnya di situ aja sih, karena menurut gue buat harga segini harusnya minimal dia udah support aptX. Tapi ya gue nggak tahu ya, kalau buat para gamer mungkin aptX itu nggak terlalu dibutuhkan. Dan untuk performance-nya sendiri ketika gue pakai di mode gaming ya memang dia mempunyai performance layaknya TWS gaming pada umumnya. Terutama buat harga yang ditawarkan ya dia mempunyai kualitas yang udah proper lah, dalam artian ketika gue buat main PUBG atau COD Mobile ya gue udah cukup nyaman dan gue nggak mengalami masalah latency dan lain sebagainya. Oke, dan sekarang adalah sampel dari internal microphone Gravastar Sirius Pro. Gimana menurut kalian? Silahkan langsung kalian nilai sendiri. Untuk microphone sendiri udah dilengkapi dengan ANC ya, atau Environment Noise Cancelling, dan di sekitar gue ada kayak suara-suara jalanan gitu. Jadi kalian denger sendiri aja kira-kira berfungsi maksimal atau enggak dari ANC tersebut. Dan ya udah, paling itu aja. Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas dari microphone. Dan untuk baterainya sendiri, untuk earbudnya dia bisa bertahan sampai 6 jam untuk klaimnya, dan gue sendiri ngerasain dengan kondisi mikrofonnya on dia bisa bertahan kurang lebih sampai 3,5 jam. Dan kalau mikrofonnya off ya mungkin bisa 5 sampai 6 jam. Terus untuk case-nya sendiri dia diklaim bisa sampai 24 jam. Dan sebenarnya kalau dari sisi fitur memang dia nggak mempunyai fitur yang cukup spesial, karena dari harga yang ditawarkan pastinya dia akan kalah dengan TWS-TWS lain yang biasanya dilengkapi dengan ANC lah, dengan Qualcomm aptX lah. Fitur-fitur tersebut tuh nggak ada di TWS ini. Jadi memang TWS ini lebih ke arah desain dan pure pengalaman untuk gamingnya aja. Dan yang terakhir kita bahas pastinya dari sisi sound quality-nya. Seperti biasa, mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gue, karena setiap orang punya selera dan pendapat yang berbeda-beda. Ketika pertama kali gue dengerin Gravastar Sirius Pro ini, dari sisi sound quality-nya gue tuh nggak ada sisi wow-nya sama sekali, tapi gue juga nggak bilang ini suaranya jelek. Jadi sebenarnya gue kan udah tau lah kurang lebih TWS Gaming itu biasanya mempunyai suara yang seperti apa, dan itu yang gue rasakan di Gravastar Sirius Pro ini. Dia mempunyai suara yang bisa gue bilang aman. Jadi dia sebenarnya mempunyai karakter yang lebih mengarah ke arah warm. Kalau kalian ngomongin high frequency, ngomongin detail, ya pastinya di sini nggak akan sebaik TWS-TWS yang lain yang mempunyai teknik yang lebih baik. Jadi di sini aman aja. Untuk high frequency memang dia nggak ada yang sibilance, nggak ada yang tajam. Tapi untuk detailnya ya cukup aja, dan bukanlah TWS dengan detail yang spesial. Untuk vokalnya gue berasa di Sirius Pro ini agak mundur ya. Jadi vokalnya agak di belakang, dan terkadang tuh memang agak tenggelam sama suara upper bass-nya. Jadi kalau kalian suka vokal, terutama kalian yang pengen vokalnya maju, ya pastinya kalian jangan beli Sirius Pro ini, karena ini berasa vokalnya memang agak cenderung di belakang. Untuk bassnya rata-rata TWS Gaming pasti menonjolkan sisi bassnya.
Begitu juga dengan Gravastar Sirius Pro ini. Jadi bass yang dimiliki Gravastar Sirius Pro ini memang cukup besar layaknya TWS gaming yang lainnya, dan dia mempunyai kualitas dan kuantitas yang oke aja. Tapi lagi-lagi karena harga yang ditawarkan, ya gue nggak bisa bilang spesial di bagian bassnya. Jadi overall, kalau buat gue tetap akan merekomendasikan TWS ini karena sekali lagi gue tekankan, Gravastar Sirius Pro ini ketika kalian beli, pasti kalian yang pertama kali kalian lihat adalah dari sisi desainnya. Setiap orang yang membeli ini gue rasa langsung jatuh cinta dengan desainnya, karena memang ini bener-bener TWS yang berbeda dari TWS yang lainnya. Dan yang kedua adalah dari sisi build quality-nya yang lagi-lagi ini di atas rata-rata TWS pada umumnya. Percayalah, kalau kalian megang TWS ini, kalian langsung bisa merasakan kalau TWS ini tuh berasa kokoh dan ya memang berat sih. Jadi dari sisi desain dan build quality ini akan gue rekomendasikan. Tapi kalau kalian melihat dari sisi sound quality, dari sisi fitur, ya akan ada banyak pilihan yang lebih menarik, terutama di range harga yang ditawarkan. Jadi memang berbeda lah dari sisi segmennya. Paling itu aja sih yang bisa gue sharing dari Gravastar Sirius Pro ini. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.